neraka. Jadi ini suatu pertanyaannya yang biru ini. Aha ulail ladzina aqsamtum la yanaluhumullah birahmah. Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi orang-orang yang beriman itu telah disumpahi oleh orang-orang kafir bahwa tidak akan mendapatkan rahmat. Buktinya di dunia saja miskin, lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, selalu dikalahkan. Itu pertanda bahwa Allah benci. Ternyata orang yang beriman meskipun miskin itu nanti akan masuk surga. Maka ada perkataan ya, udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Jadi orang yang di atas A'raf akhirnya ada perintah, ada suara, masuklah ke dalam surga. La khaufun alaikum, tidak ada kekhawatiran terhadapmu atau tidak ada ketakutan terhadapmu. Wala antum tahzanun, dan tidak pula kamu bersedih hati. Kalau sudah masuk surga tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Jadi ternyata akhirnya penghuni Arab itu masuk ke surga semuanya dengan ucapan ini. Ya, sekarang kita kaji. Ini munasabah kaitan dengan ayat sebelumnya. Jadi ini masih lanjutan dari ayat sebelumnya. Lamma bayyana Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala menjelaskan asara iltifatati ashabil a'raf ala ashabin nar, akibat berpalingnya penghuni A'raf ke penghuni neraka, biqouli, dengan firman Allah tadi ya, wa idza surifat absarum tilqa ashabin nar, dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, atba'ahu aidan, maka diikuti juga bi anna ashabal araf yunaduna rijalan min ahlin nar. Jadi penghuni Arab juga menyeru orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Jadi dulu sudah disebutkan ya, ketika orang penghuni Arab itu melihat orang di surga, maka orang di Arab itu mengucapkan salam, salamun alaikum, selamat buat kamu ya, karena telah bisa masuk surga. Tapi kepada penghuni neraka ini juga menyeru. Seruannya nanti akan kita lihat dalam tafsir. Wastaghna an dzikri ahlin nar, penyebutan penghuni neraka tidak diperlukan. Li ajli annal kalam la yaliku illa bihim, karena kalimat tersebut hanya sesuai untuk mereka. La yaliku illa, la kalau diiringi dengan illa itu bisa diartikan hanya. Seperti la ilaha illallah itu bisa diartikan Tuhan hanyalah Allah ya. Jadi hanya sesuai dengan itu, karena tadi kan disebutkan ketika telah berpaling ke penduduk neraka. Jadi ini suatu perkataannya. Wa huwa qaulum, dan itu firman Allah, ma'aghna'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun, tidaklah memberi manfaat kepadamu harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan. Jadi tidak ada manfaatnya. Wadzalika la yaliku illa biman yubkatu wa yubah,
itu tidak sesuai kecuali terhadap orang yang digertak dan dihina. Yang digertak dan dihina otomatis orang yang di neraka. Wala yaliqu aidan illa bi akabirihim, dan tidak sesuai pula kecuali untuk para pembesar-pembesar mereka. Jadi para pembesar-pembesar kafir itu malah masuk neraka yang siksanya melebihi yang lain karena dosanya besar. Dia sendiri kafir, mengajak orang lain untuk berbuat kafir. Orang itu kalau menjadi tokoh biasanya ada sombongnya. Ini kalau kafir. Tafsir dan penjelasan At-Tafsir wal Bayan di kitab itu. Hadza nida'un akhar, ini adalah seruan lain min ba'di ashabil a'raf, dari sebagian penghuni A'raf, li ba'dil mustakbirin, kepada sebagian orang-orang yang sombong. Jadi berkata ini tidak kepada seluruh penghuni neraka, tetapi sebagian, otomatis karena neraka juga luas, ya banyak orang. Alladzina ya'tamidu ala quwwatihim wa ghinahum, yang hanya menyandarkan kepada kekuatan dan kekayaannya. Artinya sewaktu di dunia mereka menyandarkan kekuatannya dan kekayaannya. Wa yahtakiruna du'afa al-mu'minin, dan mereka menghina orang-orang mukmin. Lifakrihim, karena kefakiran mereka, wa dha'fin, dan kelemahannya. Jadi dalam hati sebetulnya orang-orang kafir itu selalu meremehkan umat Islam. Katanya orang yang dikasih Tuhan, tetapi hidupnya kok biasa-biasa, miskin. Sementara saya ini yang kaya, berarti saya yang disayangi Tuhan. Kadang-kadang orang kafir begitu. Madmunuhu, intinya al-ikhbar, ini pemberitahuan, antakri'ih ahlil Arab, tentang gertakan dari penghuni Arab, lirijalin min sonadidil musyrikin wa qadatihim, kepada kelompok-kelompok orang musyrik dan pemimpin mereka. Ya'rifunahum finnar, mereka mengenal orang-orang musyrik atau mengenal mereka itu finnar, di neraka, bisimam, dengan ciri-ciri mereka, walamatim, dan tanda-tanda al-mumayyazah lahum, yang khusus buat mereka. Ada tandanya ternyata orang kafir. Ya dulu saya katakan bahwa masih tetap ada tanda-tanda kita mengenal orang. Wajah itu ada tanda-tanda hampir mirip dengan di dunia, tetapi mengalami perubahan. Ya, semakin jelek, ya. Kalau orang kafir, kalau orang mukmin semakin ganteng, semakin cantik. Tetapi ciri-ciri khususnya masih terlihat. Tapi kalau orang kafir itu ada tanda-tanda tetapi tambah jelek. Yunati ba'du ahlil Araf, sebagian penghuni Araf menyeru rijalan minal musyrikin, kepada orang-orang musyrik, ya'rifunahum bi alamatihim, yang dikenal lewat ciri-ciri mereka, wahya sawadul wujuh, yaitu wajah yang hitam, wa ma 'alaiha minal ghabarah, yang tertutup oleh debu, sudah hitam berdebu, wazur qatil uyun, dan mata
yang membiru. Jadi orang ahli neraka itu matanya biru. Nah, kalau di dunia mata biru kan dianggap bagus ya, orang-orang Eropa atau apa. Tetapi sana di akhirat nanti mata biru menandakan matanya orang kafir. Wa taswiyatil khalaqah atau khalqah, dan tubuh yang buruk. Taswiyah pakai shin itu berarti buruk, buruknya tubuh. Jelek ya. Mungkin hidungnya tambah pesek atau pokoknya jelek, mukanya buruk. Itu orang kafir. Tetapi tanda-tandanya dikenal. Fayaquluna lahum, maka orang Arab tadi atau penghuni Arab itu berkata kepada mereka orang yang di neraka, ma aghna ankum jam'ul mal, tidak ada gunanya buat kamu mengumpulkan harta, au ijtima'ukum, atau kumpulan kamu, wa kasratukum, dan jumlah kamu yang banyak. Di dunia itu bangga-banggaan, partai saya ini partai pemenang, jumlahnya banyak misalnya. Tidak ada gunanya nanti kalau tidak beriman kepada Allah. Wala istikbarukum, dan nanti tidak berguna juga kesombongan kamu anil iman birisalati Muhammad, sehingga tidak beriman kepada risalah Muhammad. Pokoknya tidak beriman itu nanti tidak ada gunanya. Apalagi lagi mengatakan kok ngomongnya seakan-akan yakin bisa meramalkan masa depan, kehidupan akhirat. Iku wong Islam tora ngaku Islam tapi kok meragukan adanya kehidupan akhirat. Itu berarti tidak beriman terhadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu tidak ada gunanya nanti. Ailam tanfa'kum kasratukum, artinya tidak ada manfaat buat kamu jumlah kamu yang banyak. Wala jumu'ukum, termasuk harta yang kamu kumpulkan. Wala takabburukum anil iman min azabillah, dan kesombongan kamu sehingga tidak beriman terhadap siksa Allah. Jadi kalau ingkar yang jelas semua tidak ada manfaatnya, karena kekayaan dunia itu akan ditinggal di dunia. Yang bermanfaat untuk akhirat hanya yang diinfakkan atau digunakan ke jalan Allah yang didasari dengan iman. Tidak ada iman, tidak ada manfaatnya. Bal sirtum ila ma antu fihi minal adzab wan nikal, bahkan kamu bernasib seperti sekarang yang berupa azab dan siksa. Jadi orang penghuni Arab itu malah bisa merendahkan orang yang ada di neraka, padahal dia sendiri belum masuk surga, tetapi bisa mengatakan perkataan-perkataan yang merendahkan penduduk neraka. Wa kadzalika lam yanfa'kum takabburukum, demikian juga tidak ada manfaat kesombongan kamu alal fuqara wal mustad'afinal mukminin. Ya, kesombongan kamu terhadap orang-orang fakir dan orang-orang lemah yang beriman, tidak ada manfaatnya. Wa tabat dadat afkarukum allati taz'amu, harapan-harapan kamu telah hilang yang menyangka anna man aghnahullah fid dunya, bahwa orang yang diberi kekayaan Allah di dunia, wa ja'alahu qawiyan, dan dijadikan kuat, huwallazi lahu na'imul akhirah, merekalah
atau dialah yang akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Jadi orang kafir itu punya anggapan di dunia ini kalau sukses, di akhirat juga akan lebih sukses lagi. Orang di dunia kok melarat, itu berarti perlambang Allah benci dan di akhirat lebih sengsara lagi. Ini anggapan orang kafir. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Saba ya. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha. Dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan melainkan orang-orang yang hidup mewah. Mutrafuha itu orang yang hidup mewah itu berkata, inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami mengingkari, kafirun itu mengingkari, bima ursiltum, apa yang kamu diutus untuk menyampaikan. Wa qalu, dan orang-orang kafir itu berkata, nahnu aksaru amwala wa aulada. Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Aku sugih kok orang ngarah disiksa no akhirat. Itu perkataan orang kafir. Summa sa'aluhum su'ala taubihin wa ta'nibin. Kemudian penghuni Arab bertanya kepada mereka dengan pertanyaan penghinaan, taubih, dan pencelaan ala halil mustad'afin, tentang orang-orang lemah, alladzi kanu yattahiduna fid dunya, yang dulunya diintimidasi di dunia. Jadi orang lemah kadang-kadang ya diancam, ya. Terus kemudian bisa babi imanihim, sebabnya yang disebabkan orang lemah tadi yang disebabkan iman mereka bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka Suhaib bin Ar-Rumi, seperti Suhaib Ar-Rumi, wa Khubayb bin Adi, dan Khubayb bin Adi, ada Adi ya. Wa Bilal Al-Habasyi, Bilal yang dari Habasyi, wa Ali Yasir, dan keluarga Yasir. Ini adalah orang-orang di awal Islam yang selalu diintimidasi, termasuk disiksa oleh orang-orang kafir. Ada Suhaib, ada Khubayb, ada Bilal, dan keluarga Yasir, Ali Yasir. Wa syaru ilaihim, dan pengguri Arab menunjuk mereka, ahaulai hum alladzi halaftum fid dunya. Apakah mereka orang-orang yang kau telah bersumpah waktu di dunia? Allah yanalahumullah birahmatin, bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat, lifakrihim, karena kefakiran mereka, wa dha'fihim, dan kelemahan mereka, wa qillati atba'ihim, dan sedikitnya pengikut mereka. Jadi artinya orang miskin itu biasanya bolone ya akeh gitu. Nah, orang kaya itu temannya banyak. Termasuk nikmati bareng sing layat, nek wong sugih akeh, nek wong melarat saithik. Ternyata itu di akhirat beda, meskipun sedikit yang layak, tapi mereka nanti dimuliakan oleh Allah, masuk surga dulu dan mendapatkan nikmatan yang besar. Jadi orang miskin ini hum yarta'una fi na'imil jannah, mereka
malah bersenang-senang dengan kenikmatan surga. Wa yatamatta'una bi khairatiha, dan bergembira dengan kebaikan-kebaikan surga. Wal kufar yataharraquna fi sa'iri jahannam, sementara orang-orang kafir terbakar dalam api neraka jahannam. Tidak ada harokannya tapi bisa dibaca. Summa qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, au qalatil malaikah, atau malaikat berkata. Yang berkata ini ya pokoknya ada suara yang berfirman itu Allah, bisa malaikat. Li ashabil Arab, kepada penghuni A'raf, al mauqufina ala sur, yang sedang berada di atas pagarnya tembok atau pagarnya gunung tadi ya, bukit. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga. Jadi penduduk Arab yang di Arab tadi ya, malah ada suara, masuklah kamu surga, surga dibukakan. Kalau sudah di surga, la khaufun alaihim fil mustaqbal, kamu tidak akan ada ketakutan buat kalian ya terhadap masa depan. Jadi tidak ada ketakutan pada masa depan, artinya tidak ada kekhawatiran. Wala yatru alaikum khuznun fi hadirikum, dan kalian tidak mengalami kesedihan terhadap masa yang lampau. Jadi dihilangkan rasa ketakutan, kekhawatiran. Itu kalau di surga. Termasuk tidak sedih memikirkan masa lalu. Orang itu biasanya itu kan ada ya kekhawatiran terhadap masa depan. Itu sebetulnya tidak boleh. Kita orang beriman itu khawatir terhadap masa depan, tidak boleh. Anakku somben piye dadi apa? Ya dadi wong. Karena itu bukan watak orang beriman. Masa depan itu milik Allah, diserahkan kepada Allah. Maksudnya begitu loh ya. Jangan khawatir. Karena ciri orang yang beriman itu tidak khawatir terhadap masa depan. Termasuk tidak sedih terhadap masa yang lampau. Mungkin masa kelam, masa yang buruk pernah kita lakukan. Jangan sedih karena masa lampau itu sudah diampuni oleh Allah, asalkan sekarang sudah berganti dengan amal baik. Ada orang itu yang pernah berbuat buruk di masa lampau, ini sedih mikirkan, saya ini dicap sebagai orang jelek, orang buruk. Enggak, asalkan merubah menjadi orang baik, itu pasti berkesan baik. Lah, ciri seorang wali Allah itu begitu, tidak khawatir, tidak takut masa depan, tidak sedih. Jadi masa lampau yang buruk itu sebagai pelajaran, tidak perlu disesali, maksudnya gitu. Tidak perlu terus kemudian diingat-ingat, saya salah telah melakukan ini dan itu, tidak usah, dilupakan saja. Itu sebagai pelajaran. Sebagaimana dalam Al-Quran, inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran menghadapi masa depan dan tidak sedih terhadap masa lampau. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka yang beriman dan bertakwa. Ini artinya kalau ingin menjadi kekasih Allah, ingin digolongkan menjadi wali Allah, itu tidak usah khawatir terhadap masa depan. Aku piye sok ben, aku melok sopo, ya ikut Allah lah, tidak usah ikut siapa-siapa. Ya, pasrah kepada Allah. Anak saya bagaimana, diserahkan kepada Allah. Allah menghendaki kelahiran di dunia. Yang menghendaki lahir di dunia kan Allah. Allah siap untuk merawat mereka, makanya tahu menang, tidak ada kesedihan.
masih khawatirkan masa depan, berarti belum benar imannya. Wa faidatul muhawarah wal qaul, manfaat dari percakapan dan ucapan ini kan ada percakapan ya, ada ucapan dari malaikat atau ucapan Allah tadi, masuklah surga. Ini maksudnya adalah tibyanun, sebagai penjelas annal jaza ala qadril amal, bahwa balasan itu sesuai dengan perbuatan. Yang penting kita berbuat baik. Wa targhib fit tasabbuq, dan motivasi, dorongan untuk berlomba-lomba fi a'malil khair, dalam beramal kebajikan. Untuk meraih surga itu semua perintah itu biasanya untuk berlomba-lomba. Fastabiqul khairat itu sebetulnya adalah berlomba untuk meraih surga. Allah setelah menjelaskan tentang kenikmatan surga, fadzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih surga itulah hendaknya saling berlomba-lomba. Wa annal muawwal alaih, dan sesungguhnya yang diunggulkan atasnya laisa huwal mal wal ghina wal quwwah. Yang diunggulkan di sana itu bukan harta, ghina kekayaan, wal quwwah dan kekuatan, bukan. Tapi apa? Wa innamal mandur ilaih, sesungguhnya yang dilihat hanyalah huwal amalus sholih, adalah amal soleh. Wa anna ta'iina yatamayyazuna bin nadrah, pakai dot. Jadi orang-orang yang taat diberi keistimewaan dengan wajah berseri-seri. Wujuhu yauma idin nadhirah, pakai dot. Wajah, ada wajah pada hari itu yang berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, bisa melihat Tuhannya. Kepada Tuhannya mereka melihat. Sudah berseri-seri bisa memandang Allah kalau di surga. Wa annal usata ya'rifuna bil ghabarah, dan orang-orang durhaka dikenal dengan wajah yang berdebu. Jadi alaiha ghabarah, jadi ditutup dengan debu. Wa zurqah, dan mata kebiru-biruan ya tadi. Wa tasawwul khalaqah, dan buruk rupa. Jadi bangun dari kubur itu ternyata itu ada yang wajah berseri-seri, putih, bercahaya. Itulah wajahnya orang yang beriman. Sementara orang kafir itu wajahnya hitam, ya muswaddah, terus ditutup dengan debu atau lumpur. Ghabarah itu pokoknya tanah. Tapi ghabarah lebih cenderung pada debu yang kering. Matanya kebiru-biruan, ya tadi ya saya katakan, jadi kebiru-biruan di akhirat itu menunjukkan keburukan ya. Terus bentuk tubuhnya juga jelek. Kesimpulannya, fiqhul hayah awil ahkam. Inna ma'ayirat tafadul wa mawazinat taqaddum wat tafawuq fil akhirah. Sesungguhnya ukuran kemuliaan dan timbangan kemajuan dan keunggulan di akhirat takhtalifu, itu berbeda, amma ya alaihi fid dunya, dibandingkan dengan yang ada di dunia. Jadi kalau di dunia itu kan biasanya harta, kekuatan. Falaisal mal wal quwwah wat tajammu asasul izzah was sa'adah wan najat fil akhirah. Sehingga bukan harta, bukan kekuatan, bukan banyaknya anggota yang menjadi dasar kemuliaan
kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Orang biasanya kan ya, membangga-banggakan itu harta, kekuatan. Kami loh kelompok yang kuat, bisa mengumpulkan massa yang banyak. Nah, termasuk tidak kok kemuliaan dunia memang punya kekuasaan, enggak. Itu ketika di akhirat. Wa innamal asa, sesungguhnya dasarnya huwal iman, hanyalah iman. Kok hanya itu apa? Innama itu ya. Innama itu berarti sesungguhnya hanya. Jadi innamal asas dasarnya hanyalah iman wal amal soleh dan amal soleh. Bahkan orang yang beriman dan beramal soleh itu dianggap orang yang terbaik. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk. Jadi ukuran yang terbaik itu iman dan amal soleh. Tapi orang kafir beda. Fafariquz zu'ama al-musyriki, fafariquz zu'ama il-musyrikin. Lalu kelompok pemimpin musyrik al-asyidda yang kasar, al-mutakabbirin dan sombong, wal agniya dan orang kaya, hum finnar, mereka di neraka, asalkan musyrik. Wa fariqul mu'minin, dan kelompok orang-orang beriman, al-atqiya yang bertakwa. Al-atqiya itu jamak dari taqi, jamaknya atqiya. Ad-di'af yang lemah, al-mutawadi'in yang merendahkan diri lillahi kepada Allah, hum fi a'alil jinan, mereka di surga-surga yang tinggi. Jadi berdasarkan hadis, surga itu ada berapa tingkatan? 100 tingkatan. Inna fil jannati mi'atu darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. Maksudnya 7 kan nama-namanya 7. Nama-nama surga ada 7, tetapi tingkatannya itu 100. Tingkatan yang tertinggi itu tingkatan ya, yang ditempati para nabi, syuhada, sholihin, orang-orang soleh. Orang-orang soleh berarti ya tadi tidak khawatir terhadap masa depan, ya. Tidak mudah bersedih. Ini artinya uangnya oleh susah. Orang beriman harus gembira terus. Lah yang tertinggi itu namanya surga Firdaus. Ya. Fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau minta kepada Allah, mintalah Firdaus. Fa innaha wasatul jannah, karena Firdaus itu di tengah surga, wa alah, dan yang tertinggi dari surga. Di atasnya ada arsy-Nya Allah, langsung bisa mengetahui arsy-Nya Allah. Wa tufajjaru anharul jannah, dan sumber air surga berasal dari Firdaus itu. Wa fadlullahi wa rahmatihi, karunia dan rahmat Allah, yashmulanil muqsirina, itu meliputi orang yang kurang. Siapa orang yang kurang itu? Yaitu ahlil a'raf, yaitu penghuni a'raf. Penghuni a'raf dulu sudah diterangkan, alladzi istawat hasanatuhum, yaitu orang yang sama amal baiknya, wasayyi'atum, dan amal buruknya. Podo persis, sehingga ditahan di a'raf. Makanya terus beramal, jangan remehkan amal. Di kitab Riyadhus Shalihin kan ada, jangan meremehkan amal. Ketemu orang sekedar tersenyum itu juga amal soleh.
membantu orang dengan ikhlas, sekedar mengangkatkan barang ke kendaraannya, itu juga amal soleh. Ditanya orang menjawab, itu juga amal soleh. Jangan diremehkan. Kecil kelihatannya, tetapi bisa jadi nanti lebih memberatkan timbangan, akhirnya tidak tertahan di a'raf, langsung surga. Wahwa raddun, ini adalah sanggahan ala ahlin nar, terhadap penghuni neraka. Alladzina yahlifuna, yang telah bersumpah, anna ashabal araf, bahwa penghuni araf, yadkhuluna ma'humun nar, yang akan masuk neraka bersama mereka. Jadi orang araf tadi ya, orang yang di araf tadi kan ngatakan, gampangan ini syukur mlebu neraka biyen sombong kan. Ya kira-kira begitulah ya. Jadi di neraka itu tidak ada kata-kata yang punya kasihan terhadap ahli neraka, itu tidak ada. Kalau di dunia masih orang itu kasihan kepada ahli neraka, orang yang menderita. Tapi kalau sudah di surga, melihat orang di neraka itu tidak punya kasihan sama sekali nanti. Termasuk di Arab itu, padahal masih di Arab, dia itu juga masih mengata-kata yang menghina orang yang di neraka. Pasti benci, mengikuti, diberi hati yang benci kepada ahli neraka. Nah, termasuk nanti akan pembahasan berikutnya ya. Ahli neraka itu minta kenikmatan kepada ahli surga, itu tidak diberi sama sekali. Ya nanti ikuti babak berikutnya. Wa taqulul malaikah, dan malaikat berkata kepada mereka, li ahli al-arab, kepada ahli arab, udkhulul jannah la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula bersedih hati. Nah, jadi ya tadi sudah sebetulnya. Ini ada penutup hadis. Ini saya ambilkan juga dari kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Satu hadis dari Imarah bin Qaqqa, dari Abu Zur'ah, dari Amar ibnu Jarir. Qala, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya an ashabil araf, tentang penghuni araf. Qala, maka Rasulullah menjawab, hum akhiruman yufsalu bainahum minal ibad. Mereka adalah orang yang paling akhir mendapatkan keputusan di antara mereka dari hamba-hamba Allah. Jadi orang yang akhirnya mendapatkan keputusan. Yang jelas orang itu nanti ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Yang di tengah-tengah itu berarti belum diputuskan. Terus pokoknya kowe ditahan di situ. Nah, berarti yang diberi keputusan terakhir adalah orang yang di a'raf. Fa idza faragha rabbul alamin min faslihi bainal ibad, apabila Tuhan semesta alam telah selesai memberi keputusan di antara hamba-hambanya, qala, maka Allah berfirman, antum qaumun akhrajatkum hasanatukum minan nar. Kamu adalah kaum yang dikeluarkan dari neraka berkat amal-amal kebaikan kamu. Kamu itu tidak bisa masuk neraka. Saya tidak mentolong memasukkan kamu ke neraka karena amal-amal baik kamu. Walam tadkhulul jannah, kamu belum bisa masuk surga. Tapi sekarang fa'antum utaqai, kamu sekarang adalah orang yang aku merdekakan. Far'au ilal jannah haitsu syi'tum, maka bersenang-senanglah kamu di dalam surga sekehendak kamu. Akhirnya masuk surga bersenang-senang, tidak ada batasannya. Alhamdulillah. Jadi itulah kira-kira kisah. Meskipun di Arab itu ya tetap menderita karena belum bisa menikmati surga. Ya intinya bahwa masuk surga itu adalah karena iman dan amal soleh, maka kita luruskan iman dan kita perbanyak
amal soleh. Ya, kita cukup sekian kajian saat ini.